Halo teman-teman, perkenalkan saya Karenina dari kelas 6B Sekolah Dian Harapan Manado, Ranotana. Sekarang saya akan pergi ke Desa Sonder untuk melihat proses pembuatan kain tenun Minahasa. Teman-teman mau lihat juga kan? Ayo! Kita sudah sampai di pos 1. Nah teman-teman, ini ada Kak Markus yang akan menunjukkan pada kita proses pembuatan kain tenun Minahasa ini. Yang pertama, kita perlu menyiapkan benang dan masukkan ke dalam furnace dan putar sebanyak 2 kali. Setelah itu, kita ikat benang tersebut mengikuti pola yang dibuat. Nah, kita juga perlu menyiapkan 1 kolam dengan warna yang terpilih. Jika sudah, kita perlu menyelupkan benang ke dalam air berwarna dan juga keringkan selama 1 hari. Berwarna ya teman-teman. Jika sudah kering, kita perlu masukkan hasil benang ke dalam alat boom dan gulungkan. Setelah sudah digulung, benang akan ditenun menjadi kain. Yeay, kita sudah sampai di pos 2. Jenis kain tenun yang pertama ada motif kofo yang berasal dari bahasa Sangihe. Harga kain tenun ini adalah 1.750.000. Ini adalah kain tenun tinonton mata yang merupakan kehidupan sosial ataupun kehidupan yang harganya juga 1.750.000 per potong. Yang ketiga ada kain tenun kayu patola yang merupakan nama pelabuhan ekspor yang berharga 1.750.000 per potong. Yang keempat ada kain tenun pinantikan bantik yang artinya teknik tenun yang digunakan dan juga harganya 1.750.000 per potong. Selanjutnya, apakah fungsi dari kain tenun Minahasa ini? Fungsi kalau dari abad di Minahasa pada zaman nenek moyang itu sebenarnya fungsinya itu adalah seluruh hidup manusia. Jadi nenek moyang Minahasa tuh mulai dari bayi lahir itu sudah ada DP kain tenun sendiri. Bayi lahir, terus waktu dia muda-mudi, nikah, pergi perang, berburu, sampai kemudian juga ada untuk penutup jenazah. Jadi fungsi kain tenun itu pada zaman nenek moyang orang Minahasa itu memang sangat penting dan sebagai kain doa juga ya. Untuk kehidupan modern itu setelah dikembalikan kembali di Sulawesi Utara, kebanyakan adalah untuk acara-acara resmi atau juga beberapa hal untuk seragam kantor atau juga seragam sekolah dari Soliat ya. Apa? Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Ini nomor 4 nih. Ada yang bantu pegang ini tuh. Kasihan. Kenapa NGP kamu? Apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun di daerah lain? Mungkin paling jelas adalah secara motifnya. Tapi untuk secara bahan masih hampir mirip karena secara teknik tenun disebut juga sebagai motif ikat karena prosesnya itu melalui proses ikat dan pencelupan. Ya, jadi yang paling membedakan adalah motifnya dan warna juga. Untuk kain bentenan itu warna itu cenderung warna terang karena sesuai dengan kondisi masyarakat Sulawesi Utara yang memang pembawaannya terus terang dan aktif orang-orangnya ya. Terima kasih. Sudah? Ada lagi?
Bagaimanakah cara Ibu mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Awalnya memang kami mulai dari kain tenun, tapi kan adik-adik so tahu kain tenun tuh susah buatnya dan mahal harganya. Jadi untuk mempercepat, jadi orang mencetak motifnya di kain cetak, kain print supaya terjangkau karena harganya lebih murah, jauh lebih murah daripada tenun. Itu pertama. Kedua, untuk sekarang kami juga mempromosikan lewat media sosial, lewat Instagram dan lewat event-event yang ada di Sulawesi Utara. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan proses pembuatan kain tenun Minahasa tadi? Nah, kita sebagai warga Indonesia perlu bersyukur karena kain tenun Minahasa tadi adalah salah satu kebudayaan dan juga kekayaan yang berada di Sulawesi Utara. Nah, teman-teman, kebudayaan itu lahir dari kreativitas manusia. Tapi, bagaimana ya? Kok manusia itu dapat memiliki kreativitas yang sangat luas? Nah, itu karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita, di mana kita bisa berpikir secara kreatif dan jadikan setiap pikiran itu jadi sebuah kebudayaan yang indah. Toko Galeri Kain Bentenan adalah salah satu contoh di mana mereka menggunakan setiap ekspresi, setiap pikiran kreatif mereka dan menjadinya sebagai kain tenun Minahasa yang indah. Penjualan kain tenun Minahasa bisa menjadikan kain tenun Minahasa ini lebih dikenal secara luas dengan orang lain. Tapi tidak hanya itu, tapi mereka juga bisa menyebarkan kemuliaan Allah lewat situ. Tidak hanya itu, tapi kita bisa menyebar kemuliaan Allah lewat budaya juga loh teman-teman. Jadi mari jok torang lestarikan dan syukuri torang pe budaya, karena lewat torang pe budaya torang bisa memuliakan Tuhan penama.